Halo, jumpa lagi di channel YouTube Dynamics. Di video kali ini kita kedatangan Toyota Race. Targetnya adalah bikin paling kedap mobil ini. Selain bikin kedap supaya nyaman, mobil ini juga perlu dilengkapi security supaya untuk memantau pada saat parkir dan pada saat berkendara. Sebelumnya kita bongkar dulu bagian jok dan bagian panel-panelnya. Pada bagian pintu tengah setelah kita bongkar belum ada peredam, hanya ada pelindung plastik saja. Sama halnya dengan pintu depan ya guys. Pada bagian lantai, asli bawaan mobilnya ini sudah ada peredam, tapi sedikit saja. Pada bagian plafon, asli bawaan mobil ini sudah ada peredam rock wool-nya. Memang peredam ini mampu mengurangi panas dan mengurangi kebisingan pada saat hujan. Begitu pula ada rock wool di bagian bawah dashboard. Tapi untuk hasilnya belum maksimal ya guys. Nah, sekedar informasi, plastik inilah yang bikin suara bergetar pada saat kita menyetel lagu dengan bass yang kencang. Nah, sekarang saatnya kita melakukan pemasangan peredam dan beralih menggunakan peredam berbahan aluminium putih rubber. Nah, di mobil Race ini peredamnya menggunakan silent coat aluminium putih rubber dengan ketebalan 2 mili. Dan ini proses pemasangan peredam pintu pada lapisan pertama. Sama halnya dengan pintu tengah, ada pelindung plastiknya ini kita akan buka karena bikin getar ya. Sama halnya dengan pintu depan, pada pintu tengah juga menggunakan silent coat dengan bahan aluminium putih rubber, ketebalannya 2 mm. Peredam ini berasal dari Latvia dengan ukuran per lembar 75 cm x 54 cm. Untuk pemasangan peredam di pintu biasanya menghabiskan 7 lembar per 2 pintu. Dan ini proses pemasangan peredam pada lapisan kedua. Pemasangan peredam perlu di finishing loh guys, menggunakan arat roller ini dari silent coat. Fungsinya adalah agar peredam dapat menempel dengan sempurna ke bagian bodinya. Peredam silent coat ini merupakan peredam rekomendasi dari workshop kami karena sudah diakui di negara Eropa, merupakan standarisasi military grade yang biasa digunakan untuk kapal selam. Keunggulan lainnya, bahannya ini tahan api dan kalau kena panas tidak meleleh. Untuk door trim pintu depan, sebenarnya sudah ada peredam model busa seperti ini, tapi kita akan ganti dengan menggunakan peredam Ground Zero absorber. Jadi total keseluruhan peredam pada mobil Toyota Race ini adalah 3 layer. Dan dengan pemasangan metode peredam seperti ini, kabin akan terasa senyap dan apabila kita menyalakan audionya tidak ada bagian yang bergetar. Nah, kalau door trim bagian belakang ternyata belum ada peredam busa seperti di depannya guys. Jadi total keseluruhan pintu belakang ini metode pengerjaannya sama seperti di pintu depan, 3 layer. Untuk door trim kita menggunakan Ground Zero absorber, sedangkan bagian pintunya menggunakan silent coat Vibro. Kita lanjut ke proses pemasangan peredam di bagian plafon. Ini menggunakan Ground Zero aluminium putih rubber dengan ketebalan 1,7 mili. Peredam ini mampu meredam pada saat hujan turun, jadi kabinnya tidak terasa seperti kaleng, dan kita peredam mulai dari bawah dashboard sampai ke bagasi. Dibutuhkan sekitar 40 lembar untuk pemasangan peredam dari lantai bawah ini sampai ke plafon. Nah, ada yang nanya nih, pasang peredam mana dulu yang paling penting? Menurut kami semuanya penting. Kenapa? Ada yang mulai dicicil dari pintu dulu. Mereka sudah terasa kedap. Nah, karena pintunya sudah kedap, suara bisingnya itu pasti pindah. Bisa ke lantai, bisa ke plafon. Oleh karena itu, pemasangan peredam full seperti ini memang dibutuhkan ya guys. Dan tentunya dengan pemasangan paket full peredam ini jauh lebih hemat dibandingkan dengan pemasangan peredam dicicil-cicil karena Anda tidak bayar ongkos 2 kali. Benar gak guys? Nah, ini juga bagian penting yang harus dipasang peredam, yaitu di bagian fender penutup roda belakang. Menggunakan peredam aluminium putih rubber mereknya Ground Zero dengan ketebalan 1,7 mili. Dengan pemasangan 2 layer mampu mengurangi kebisingan pada roda sekitar 40%. Untuk mengurangi kebisingan dan panas dari ruang mesin diperlukan pemasangan peredam. Pada lapisan pertama, peredam ini menggunakan Nitto, pabrikan asal Jepang yang memiliki ketebalan 1,5 mili ini cocok diaplikasikan untuk pemasangan di kap mesin. Jadi seperti ini proses pemasangan peredam di kap mesin. Setelah itu kita roll, jadi bagian tulang daripada kap mesin ini terlihat jelas dan menempel dengan sempurna. Lalu pada lapisan keduanya kita tambah lagi menggunakan STP Hood Solution dengan memiliki ketebalan 10 mili. Nah, karena targetnya bikin Toyota Race ini paling kedap di Indonesia, kita melakukan proses pemasangan pada bagian fender. Pada bagian fender ini ternyata sudah dikasih anti karat ya guys, jadi kita perlu ekstra hati-hati apabila ada bagian yang sudah dikasih anti karat seperti ini, karena takutnya peredamnya tidak bisa menempel dengan sempurna. Tetapi tidak perlu khawatir karena peredam Toyota Race bagian fender ini menggunakan silent coat dengan ketebalan 2 mili, aluminium putih rubber, pabrikan asal Latvia ini tahan panas, tidak bisa meleleh, makanya kita yakin dengan pemasangan di outdoor seperti ini lemnya tidak akan copot.
Dan tentunya pemasangan peredam ini harus di finishing dengan alat roller sehingga dapat menempel dengan sempurna. Dan kita bisa lihat proses pemasangan di workshop kami rapat ya guys. Ini untuk lapisan pertama pada fender. Dan untuk bagian depan juga sama, kita menggunakan silent coat Vibro 2 mili, tapi kita kombinasi dengan ketebalan 5 mili. Lalu untuk cover plastiknya, kita menggunakan silent coat juga tipenya isolator dengan ketebalan 6 mili. Nah, bahannya ini anti panas ya, tidak meleleh juga, dan juga kedap air, jadi tidak perlu khawatir kalau kita terjang banjir. Nah, demi keamanan saat berkendara, kita bisa merekam pada situasi kita berkendara menggunakan Blackview DR900X 2 channel. Ini sudah 4K UHD, kita taruh di kamera depan dan ini bagian belakangnya, dan kita lihat hasil rekaman kameranya pada bagian depan melalui smartphone. Di sini sangat terlihat jelas walaupun sudah diperlengkapi dengan kaca film. Dan fungsinya ini kita dapat merekam pada saat parkir dan pada saat mobil kita sedang berjalan. Nah, kita bisa lihat ini di kamera bagian belakangnya walaupun menggunakan kaca film yang sangat gelap masih terlihat dengan jelas. Oke, untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa hubungi dan sambangi workshop kami. Jangan lupa like, komen, dan share channel YouTube kami. Thank you. Bye.